Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Usai ditabrak kapal tongkang, Tim Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional atau BBPJN Kaltim cek kondisi Jembatan Mahakam 1. 80 orang lebih ikuti ujian paket C yang digelar di Kutai Timur. BMKG Balikpapan pastikan kondisi air laut cukup tenang saat memasuki masa transisi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Balikpapan memastikan Indonesia kini memasuki masa transisi. Kondisi tersebut akan mempengaruhi tinggi gelombang terutama di Selat Makassar. Kepala BMKG Kukuh Ribudianto menegaskan saat ini situasi laut Balikpapan termasuk Selat Makassar cukup aman untuk aktivitas pelayaran. Itu karena potensi tinggi gelombang sangat kecil. Kukuh memastikan gelombang tinggi di perairan Teluk Balikpapan hingga Selat Makassar akan mulai terjadi saat Indonesia memasuki musim kemarau. Justru tinggi gelombang di masa transisi itu cenderung lemah ya, karena beda tekanan utara selatannya itu ibaratnya antara wilayah utara dan selatan itu jumlahnya nggak terlalu tinggi. Karena akan ada perubahan arah angin. Nanti kalau sudah ke arah musim kemarau, itu baru nanti di Selat Makassar itu gelombangnya akan tinggi. Mungkin teman-teman di nelayan itu lebih sering menyebutnya angin selatan ya, angin selatan, sehingga gelombang dari wilayah tenggara maupun selatan itu dominan. Meski tinggi gelombang dipastikan tidak membahayakan, BMKG tetap mengimbau nelayan untuk tetap waspada dan harus terus mengikuti perkembangan perakiraan cuaca. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Bangunan berlantai 3 di Tarakan ini akan difungsikan menjadi asrama haji transit untuk jemaah calon haji asal Kalimantan Utara. Bangunan dengan 2 tower itu memiliki kapasitas 360 tempat tidur. Nantinya, asrama haji inilah yang akan difungsikan sebagai tempat menginap oleh jemaah calon haji sebelum diterbangkan ke Tanah Suci. Meski sudah memiliki asrama haji transit, pihak Kementerian Agama Tarakan masih memberikan pelayanan maksimal, sebab bangunan ini belum seluruhnya bisa dimanfaatkan. Bahkan sebagian baru akan dikerjakan tahun mendatang. Jadi untuk 360 orang, artinya untuk satu kloter lah. Satu kloter. Itu kalau 130-an itu mencakup se-Kaltara Pak ya? Insya Allah bisa menampung se-Kaltara Pak. Cuman untuk saat ini yang sudah selesai dibangun, ini baru untuk 260 orang, 200 orang lebih. Targetnya kapan ini Pak bisa dimanfaatkan? Insya Allah masih ada 2 tahap pembangunan, masih tahun proses 2026-2028. Pada musim haji 2025, jemaah calon haji asal Kaltara mulai diberangkatkan pada 11 Mei 2025. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.
Rombongan pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Berau tengah menuju areal tambak udang windu di Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Tambak tersebut jadi perhatian karena telah dijadikan sebagai percontohan sistem pengelolaan tambak udang windu berbasis kawasan atau kawan baik. Bagi pembudidaya, metode yang diterapkan Dinas Perikanan sangat membantu, terutama menyangkut biaya. Rasa senangnya semakin bertambah karena hasil yang didapat semakin meningkat dan kualitas dengan produksi yang lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih ya tak terhingga terpilihnya tambak sebagai tambak percontohan. Ya mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik ini mudah-mudahan meningkatkan produksi kami, insya Allah. Pihak Dinas Perikanan menyatakan sistem dan kerjasama budidaya udang windu itu telah disosialisasikan. Nantinya pola kerjasama ini akan dibuat menjadi satu peraturan daerah. Kawan baik ini diharapkan dapat merumuskan, kemudian melaksanakan, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi teknis kepada pemerintah daerah yang nantinya diharapkan menjadi sebuah regulasi atau kebijakan yang digunakan. Untuk apa Pak regulasinya? Regulasinya digunakan untuk menciptakan satu pola model pengelolaan kawasan yang terpadu dari hulu dan hilir. Tambak udang windu di Berau tersebar di beberapa kampung. Salah satunya adalah Kampung Suaran. Di kawasan ini areal yang dimanfaatkan seluas 780 hektare. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.